sebetulnya melihat DNA ya dari 3 bank syariah peserta merger ini, antara lain adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Masing-masing mempunyai kelebihan ya, artinya capability yang bagus dan juga best practice yang bagus dari 3 bank ini akan kita bawa ke dalam Bank Syariah Indonesia. Kalau dari BRI Syariah kita kenal bahwa mereka memang unggul dari sisi pembiayaan UMKM dan mikro, ini tetap kita jaga menjadi salah satu marwah juga dari sisi pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Kemudian BNI Syariah itu juga punya kuat ya dari sisi consumer funding dan juga consumer product. Dan Bank Syariah Mandiri itu membawa kelebihannya berupa wholesale banking, karena memang induknya Bank Madi juga memang kuat dari sisi wholesale dan corporate banking, dan di sisi lain juga terkait dengan framework risk management juga itu dibawa dari Bank Syariah Mandiri, dan sedikit juga terkait dengan consumer ya. Nah, jadi kami memang kalau lihat dari portofolio mix yang ada, itu komposisi antara wholesale dan retail itu berkisar antara 65% dan 35%. Dan pada tahun ini tentunya kami melihat ya beberapa segmen yang memang tumbuh bagus, tapi yang namanya pembiayaan itu bankir pasti akan melihat dari sisi upside pertumbuhan bagi debitnya ataupun volume pembiayaannya, tapi di sisi lain juga kita akan melihat dari sisi kualitas ya. Nah, salah satu yang kualitasnya bagus itu ada produk yang namanya Mitra Guna. Mitra Guna ini adalah pembiayaan kepada individu yang berbasis payroll ya. Payroll itu tentunya target segmen seperti pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai Pemda, dan juga TNI, Polri, dan seterusnya. Profesi seperti dokter, kemudian notaris, ya, dan juga yang lain tentunya ini juga merupakan menjadi bagian dari target market kita. Di sisi lain juga kami melihat bahwa di sisi consumer banking, ya, pembiayaan consumer, pemerintah juga cukup banyak memberikan relaksasi dan juga kemudahan-kemudahan, misalnya menghilangkan pajak barang mewah untuk mobil 1.500 cc ke bawah. Ini memberi harapan juga penjualan mobil akan meningkat ya, dan ini juga kami melihat menyambut baik, ini adalah pembiayaan kita bisa berikan secara optimal dari sisi auto financing. Nah, Gria yang terkait KPR juga ini juga kami melihat bahwa diberikan relaksasi LTV ya sampai 0% DP, ini juga memberikan ruang untuk consumer banking dalam hal ini Gria ataupun pembiayaan kepada perumahan akan tumbuh juga. Ini kami juga akan lihat ke sini. Di sisi lain ya memang unik perbankan syariah ini mempunyai bidang usaha seperti Gadai ya. Gadai emas itu tetap akan kita dorong, cicil emas juga akan didorong dengan lebih baik. Dari sisi lain ya kami juga memperhatikan bahwa SME merupakan juga satu fokus yang harus kita jaga ya di tahun 2021 dan seterusnya, termasuk membiayai mikro. Mikro ini juga kita lihat di mana sektor-sektor yang memang bisa memberikan peluang untuk kita tumbuh. Nah, di sisi lain di wholesale banking banyak tentunya kita melihat proyek dari pemerintah yang mendapat jaminan ya pembayarannya ataupun pendanaannya dari APBN, ini juga kita ikut di sini ya. Beberapa waktu yang lalu ya kami sudah ikut menjadi sindikasi untuk proyek-proyek infrastruktur yang basis syariah tentunya. Mungkin ini cocok ya karena ini adalah produknya lah ijarah. Ijarah itu adalah sewa ya, sewa oleh nasabahnya, dan itu tidak dicatat dalam balance sheet sebagai pembelian aset. Ini bagus ya untuk mengurangi tekanan kepada balance sheet dari sisi debiturnya, dan ini produk ini lumayan bagus ya, dan ini beberapa nasabah nanti juga akan menggunakan produk ini. Jadi kami akan jaga perimbangan itu masih fokus di consumer dulu, dan juga kita berusaha mengembangkan wholesale banking ke depan. Nah, di sisi lain memang enabler yang menjadi tantangan ini adalah digital ya. Kami harus memperkuat digital banking kami. Kalau melihat figures ataupun angka yang ada, memang transaksi dari 3 bank ini sudah lumayan bagus. Di atas 80% itu transaksi dilakukan melalui electronic channel,
artinya mobile banking dan juga ATM ya. Begitu juga dengan ada transaksi lain melalui QR dan seterusnya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.